Bayangkan kalau kamu mau punya tubuh yang kuat dan berotot. Apa yang harus dilakukan? Ya, latihan. Willpower atau kekuatan kemauan juga sama. Ia bukan sesuatu yang kamu miliki begitu saja dari lahir, tapi bisa diperkuat dengan latihan yang konsisten. Pernahkah kamu merasa semangat di pagi hari untuk diet, tapi sore harinya malah tergoda pesan boba? Itu karena willpower, seperti otot, bisa lelah kalau terus digunakan tanpa istirahat atau latihan yang tepat. Kalau kamu tidak pernah melatihnya, ia akan lemah dan gampang menyerah begitu menghadapi godaan atau distraksi. Sebaliknya, kalau kamu rajin melatih willpower, kamu akan lebih mudah menyingkirkan kebiasaan buruk dan tetap berpegang pada tujuanmu. Bayangkan punya mental six-pack. Dengan disiplin yang kuat, kamu bisa menolak godaan, tetap fokus pada hal yang penting, dan akhirnya mencapai hal-hal besar dalam hidupmu. Jadi, siap buat latihan? Pernah nggak sih kamu semangat banget di awal saat ingin mulai sesuatu, tapi seminggu kemudian motivasi sudah luntur? Nah, itu karena kamu belum punya alasan yang cukup kuat. Willpower tanpa alasan yang jelas itu seperti mobil tanpa bensin. Mungkin bisa jalan sebentar, tapi bakal mogok di tengah jalan. Para psikolog seperti Roy Baumeister dan Angela Duckworth bilang, kalau tujuan yang bermakna bikin kamu lebih tahan banting. Bukan sekadar aku mau sukses atau aku pengen kurus, tapi lebih ke, kenapa kamu mau itu? Apa yang benar-benar penting buat kamu? Coba tulis tujuanmu dan tanyakan kenapa berulang kali sampai kamu menemukan alasan yang bikin kamu nggak bisa mengabaikannya. Setelah itu baca ulang secara berkala supaya motivasimu tetap menyala. Anggap saja seperti ngecas HP. Kalau nggak diisi ulang, ia bakal lowbat. Pernah punya tujuan besar tapi malah stres sendiri karena nggak tahu harus mulai dari mana. Kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak punya tujuan, tapi karena tujuan itu terasa terlalu besar dan menakutkan. Nah, solusinya, pecah jadi langkah-langkah kecil. Otak kita suka kemenangan kecil. Setiap kali kamu menyelesaikan tugas kecil, otak mengeluarkan dopamin yang bikin kamu lebih semangat dan termotivasi. Dr. Andrew Huberman menyebut ini sebagai forward center of mass, yang artinya selama kamu terus bergerak maju, sekecil apapun langkahnya, kamu akan membangun momentum. Jadi, alih-alih bilang, aku mau bugar, mulailah dengan 10 kali push-up setiap pagi. Alih-alih bilang, aku mau nulis buku, mulailah dengan 5 menit mengetik setiap hari. Jangan fokus ke gunung yang harus kamu daki, fokus aja dulu pada satu langkah di depanmu. Dopamin itu kayak bahan bakar motivasi kamu. Begitu otak kamu tahu ada hadiah yang bisa didapat, dopamin naik dan bikin kamu semangat ngejar sesuatu. Masalahnya, dunia sekarang penuh dengan banjir dopamin dari media sosial, video game, dan makanan manis. Semuanya bikin otak jadi terbiasa sama kepuasan instan. Akibatnya, hal-hal yang lebih penting tapi butuh usaha, seperti kerja, belajar, atau olahraga, terasa membosankan. Otakmu udah dimanjakan sama hiburan cepat, jadi nggak sabar kalau harus nunggu hasil jangka panjang. Solusinya, coba dopamin detox. Kurangi konsumsi hiburan yang bikin ketagihan, atur waktu penggunaan media sosial, dan latih otakmu buat menikmati usaha yang lebih bermakna. Awalnya bakal berat, tapi lama-lama fokus dan disiplinmu bakal meningkat. Anggap aja kayak menyetel ulang otak biar nggak gampang tergoda hal-hal nggak penting. Bayangkan ini, kamu lagi diet, terus tiba-tiba ada teman datang bawa martabak keju lumer. Duh, godaan banget kan? Biasanya kamu bakal mikir, aduh, cobain dikit aja deh. Dan tahu-tahu setengah kotak udah habis. Tapi gimana kalau kamu melihat godaan ini sebagai latihan buat otakmu jadi lebih kuat? Otak punya kemampuan keren yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap kali kamu menolak godaan, kamu sedang memperkuat jalur otak yang bikin kamu makin disiplin. Psikolog Jeffrey Schwartz bilang bahwa semakin sering kamu mengatakan tidak, semakin mudah buat kamu menolaknya di lain waktu. Jadi, setiap kali ada godaan, jangan lihat itu sebagai musuh,
tapi sebagai kesempatan buat nge-gym mental kamu. Reframing ini bikin kamu lebih semangat menghadapi tantangan. Godaan bukan penghalang, tapi alat latihan buat jadi versi terbaik dari dirimu. Siap uji coba. Pernah nggak kamu niat banget mau hidup lebih disiplin, tapi akhirnya tetap tergoda buka media sosial, ngemil tengah malam, atau nunda-nunda kerjaan? Itu karena niat doang nggak cukup. Kamu butuh rencana konkret buat menghadapi godaan. Nah, ada teknik keren yang disebut implementation intentions alias strategi jika maka. Contohnya, jika aku ingin scroll Instagram, maka aku akan baca buku 10 menit dulu. Atau jika aku mulai malas olahraga, maka aku akan pakai sepatu lari dulu. Dengan cara ini, kamu nggak perlu pakai banyak energi buat mikir. Otakmu langsung tahu apa yang harus dilakukan. Trik ini ampuh karena mengurangi decision fatigue, alias kelelahan mengambil keputusan. Kamu nggak lagi harus bertarung dengan godaan setiap saat, karena kamu udah punya rencana siap pakai. Coba deh. Dijamin, disiplin bakal terasa lebih mudah dan otomatis. Pilih mana? Makan 1 potong coklat sekarang atau 2 potong kalau kamu bisa nunggu 10 menit. Kalau kamu lebih sering memilih yang pertama, selamat. Kamu sama seperti kebanyakan orang, tapi juga berarti kamu perlu melatih kesabaran. Menunda kepuasan atau delayed gratification adalah salah satu kunci sukses jangka panjang. Studi terkenal dari Walter Mischel, tes marshmallow, menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa menunggu untuk mendapatkan hadiah lebih besar di masa depan cenderung lebih sukses dalam hidup. Kabar baiknya, ini keterampilan yang bisa dilatih. Mulai dari hal kecil, seperti tunda cek media sosial selama 10 menit saat bekerja, atau biarkan makanan favoritmu di meja tanpa langsung menyantapnya. Makin sering kamu melatih ini, makin kuat kendali dirimu terhadap godaan. Dan kalau kamu bisa mengendalikan diri, apapun yang kamu inginkan dalam hidup bakal lebih mudah tercapai. Jujur aja, siapa sih yang suka merasa nggak nyaman? Pasti lebih enak rebahan daripada lari pagi, lebih seru scrolling TikTok daripada ngerjain tugas. Tapi masalahnya, zona nyaman itu enak, tapi nggak bikin kamu berkembang. Setiap kali kamu menghadapi tantangan dan tetap maju, kamu melatih ketahanan mental atau grit. Angela Duckworth bilang, kalau orang sukses bukan yang paling pintar atau berbakat, tapi yang paling tahan banting. Dan cara terbaik buat melatih itu? Sengaja cari sedikit ketidaknyamanan. Coba hal-hal kecil dulu, mandi air dingin, bangun lebih pagi, atau pilih tangga daripada eskalator. Makin sering kamu melatih diri buat menghadapi hal yang nggak nyaman, makin kuat mentalmu. Jadi, anggap aja ketidaknyamanan sebagai gym buat ketahanan diri kamu. Siap latihan? Gagal itu nyebelin, tapi tahu nggak? Yang lebih nyebelin adalah kalau kamu berhenti gara-gara gagal sekali. Banyak orang kepikiran, udah gagal diet hari ini, sekalian aja makan sepuasnya. Atau udah telat ngerjain tugas, ya udah nggak usah dikerjain sekalian. Padahal, kegagalan itu bukan tanda buat berhenti, tapi buat belajar. Willpower bukan tentang selalu sempurna, tapi tentang seberapa cepat kamu bangkit setelah jatuh. Setiap kali kamu gagal, coba evaluasi. Apa yang jadi pemicunya? Apa yang bisa kamu ubah? Anggap aja kayak game. Kalau kalah di satu level, kamu cari strategi baru buat menang di percobaan berikutnya. Jadi, jangan takut gagal. Semakin cepat kamu menerima dan belajar dari kesalahan, semakin kuat mentalmu. Ingat, bukan yang enggak pernah gagal yang sukses, tapi yang enggak pernah nyerah. Mau punya willpower sekuat baja? Mulai dari tubuhmu dulu. Banyak orang lupa kalau mental yang kuat butuh fisik yang sehat. Kamu nggak bisa berharap punya fokus dan disiplin kalau kurang tidur, makan asal-asalan, dan jarang gerak. Tidur yang cukup bikin otakmu lebih tajam, makanan bergizi kasih energi stabil, dan olahraga bikin mood serta ketahanan mental meningkat. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa olahraga bisa bikin kamu lebih disiplin di aspek lain hidupmu. Jadi, sebelum menyalahkan kurangnya motivasi, coba cek dulu. Kamu udah tidur cukup?
Udah makan makanan yang bener? Udah olahraga? Jangan sampai impian besar kamu gagal, cuman gara-gara tubuhmu nggak mendukung. Rawat fisikmu, dan mentalmu bakal ikut jadi lebih kuat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.